Teman-teman di Paroki HKY, jumpa lagi dengan saya Dinar. Tips yang paling mendasar dalam teknik vokal adalah dengan semangat ingin meningkatkan kualitas kur atau paduan suara, juga membangkitkan kecintaan umat, khususnya kaum muda untuk bertugas kur di lingkungannya masing-masing. Gereja melalui seksi liturgi menyelenggarakan choir coaching. Terima kasih, Romo senang sekali adik-adik hari ini bisa berkumpul bersama. Ya, mau ngapain di sini? Latihan kur. Sudah pernah latihan kur sebelumnya? Sudah. Jadi sudah bisa baca not. Harapannya supaya ini adik-adik juga punya keterampilan, punya kemampuan untuk dikembangkan ya. Mulai dari kecil itu baik sekali. Dwi dan teman-teman yang sudah menginisiasi mengadakan acara ini, juga kepada Bu Dinar, terima kasih. Kita akan ya didampingi oleh Bu Dinar yang nanti akan memberi masukan untuk adik-adik. Mari kita ikuti supaya kita semakin mampu untuk bisa memuji, memuliakan Tuhan dengan suara-suara yang Tuhan berikan. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan sukacita. Kenapa mau ikut panggilan suara? Kalau suka nyanyi bisa aja toh, tapi disuruh. Apa sih yang dimaksud dengan panggilan suara? Selain memadukan suara, itu di pasar burung banyak banget. Mereka sepakat barengan itu memadukan suara juga mereka. Apa bu? Gabungan menyamakan suara, membentuk harmoni suara. Jadi kalau boleh saya lengkapi, yang namanya paduan suara adalah kita sama-sama secara sadar memadukan suara untuk mencapai satu harmoni. Kira-kira kalau paduan suara nyanyi satu suara boleh nggak? Boleh. Asal ada asalnya. Nadanya tetapnya benar, artikulasi A I-nya benar. Frasering, tau nggak frasering? Frasering pemenggalan kalimatnya sama. Misalnya lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Ada yang bisa begitu, ada yang Bapa kami yang ada di surga. Suka gitu ya? Dimuliakan karena nafasnya nggak panjang. Kira-kira itu bisa nggak dalam paduan suara? Iya nggak bisa, karena beda. Ada yang bisa frasenya panjang, ada yang pendek-pendek. Padahal harusnya, karena idealnya paduan suara apalagi di di gereja kita memandu umat. Jadi jangan sampai paduan suara ikut umat. Paduan suara harus jadi leadnya umat. Paduan suara harus bisa melihat umat dengan cara lebih kencang, artinya dengan power. Misalnya akornya 10, cara nyanyinya sama, kira-kira umatnya ikut nggak? Iya. Itu. Jadi diperlukan satu power, yang kedua adalah harmoni kita, sehingga umat yang mendengar kita akornya, tuh ada yang berhenti, ada yang terus, ada yang nggak nyanyi, gitu ya. Itu jadi nggak jadi. Jangan
itu adalah stretching dulu atau pemanasan dulu sebelum kita melakukan latihan. Teman-teman latihan chord jangan langsung ya pegang teks do re mi, enggak ya. Badannya dipersiapkan dulu. Kalau kita sedang stretching, kakinya jangan terlalu rapat ya Derry, tapi juga tidak terlalu lebar, tapi lebarnya selebar bahu. Lalu tulang punggung harus tegak, karena kita membutuhkan perawatan diafragma yang ada di antara rongga perut dan dada. 4 atas 1, 2, 3, 4 bawah 1, 2, 3, 4 kiri 1, 2, 3, 4 patahkan ke sebelah kiri 2, 3, 4. Oke, sekarang tangan ke atas ya 1, 2 sampai ketarik 3, 4 ke depan 1, 2, 3, 4 belakang 1, 2, 3, 4 kemudian samping ya samping 1, 2, 3, 4 samping kiri 1, 2, 3, 4 mulai bawah 1, 2, 3, 4 atas 1, 2, 3, 4 bawah 1, 2, 3, 4 atas 1, 2, 3, 4 tengok ke sebelah kiri 1, 2, 3, 4 kanan 1, 2, 3, 4 kiri 1, 2, 3, 4 kanan 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Lagi tangannya di pinggang. Tadi sudah tengok, sekarang kita patahkan ke kiri dan ke kanan. Ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 kiri 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kedua adalah pernafasan. Karena kalau pernafasan kita terbatas dan kita tidak pernah melatih diafragma, tentu kita tidak bisa menyanyikan dengan frase-frase yang panjang. Sekarang aku mau kasih tahu sedikit. Ya. Yang menciptakan kita siapakah? Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia tahu adik-adik semua suka menyanyi. Makanya kita semua diciptakan ada yang namanya diafragma. Diafragma itu pusatnya powernya kita pada saat menyanyi. Letaknya ada di mana? Di dalam perut ya. Rongga antara dada dan perut di sebelah sini rongganya. Sehingga pada saat kita duduk dan perlu bernyanyi, badan harus tegak biar diafragmanya tidak tertekuk, sehingga tadi udara yang keluar bisa menyanyikan nada dengan panjang dan tadi apa lagunya bisa terdengar lebih jelas. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan diafragma. Diafragma itu adalah sumber powernya kita. Ya, seperti kalau kita bicara, ya, ini diafragma kita sudah bekerja, dia memompa, gitu ya. Nah pada saat bernyanyi kita juga butuh diafragma untuk bantu kita bisa mendapatkan power yang lebih jelas. Jadi kalau misalnya kita bernyanyi, nggak perlu pakai mic, kita bisa mengeluarkan suara sekeras mungkin. Coba sekarang kalian keluarkan suara seperti tadi saya ya. Suara masih di sini, ya. Suara masih di sini, masih. Enggak, harus dari sini. Itu masih di chest. Ayo, ya. Coba. Sekarang pejamkan mata. Sekarang pejamkan mata.
Bayangkan kalian menarik sesuatu dari dalam perut untuk dikeluarkan melalui mulut ke atas dan dilontarkan ke paling depan. Siap? Ya. Tarik ke atas. Keluarkan. Sampai. Kalau cuma gini, itu cuma di leher. Ya, tapi keluarkan dengan ya, kamu sampaikan ke temanmu, teman yang sebelah sini menyampaikan suara sebelah sana. Ya, siap? Badannya tegak. Diambil dari dalam, keluarkan. Ya, itu sudah benar, tapi baru sampai sini nih. Ya, sudah benar. Sekarang keluarkan lagi lebih jauh. Oke, siap lagi. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Angkat dari dalam. Siap dilontarkan, keluarkan. Ya. Sekali lagi, pejamkan mata. Keluarkan, ya. Oke. Siapa yang belum merasakan? Siap? Pejamkan mata. Pejamkan mata. Keluarkan, ya. Masih di sini. Keluarkan kan? Ya. Kita sebenarnya punya ada dua cara bernafas, satu pernafasan dada, yaitu pada saat kita ngomong atau bernyanyi. Nah, di sini tidak ada pundi-pundi, tidak ada tempat untuk menyimpan udara, sehingga dia tidak bisa tidak bisa panjang untuk ngomong atau bernyanyi. Sementara diafragma dia punya kantong yang luar biasa yang betul kita ciptakan, tinggal sekarang terlatih tidak. Contohnya kayak sekarang ngomong, saya nggak ada bunyinya ya, ngomong nggak ada titik komanya dari tadi, itu kita pakai diafragma. Jadi sebenarnya kalau ibu-ibu ngomel di rumah, oh lagi pakai pernafasan diafragma, karena dia panjang gitu. Ada bukunya, jangan lupa itu dimasukin di tas, kalau anaknya udah sampai sekolah, ya. Karena apa? Kita menggunakan sebenarnya sudah memanfaatkan ini, tapi tidak terlatih untuk bernyanyi. Sekarang kita akan coba ambil nafas, dagunya tidak diangkat, isi penuh, lalu keluarkan dengan itu ya. Tapi keluarkannya jangan boros, keluarkannya konstan. Kalau sudah habis, ya sudah. Ya, tapi kalau belum habis, upayakan mendekati angka yang saya sebutkan. Saya akan sebut sampai dengan 8. Ya, silakan konsentrasi, nafas, rileks saja, isi penuh, keluarkan. Satu, ambil nafas, nggak boleh dada. Kita mau pakai pernafasan diafragma. Ya, jadi kalau ngambil nafas jangan, karena kalau gitu berarti kita nafasnya cuma pendek. Kita harus ambil pakai diafragma, caranya melalui hidung atau mulut. Ya, ngambil nafasnya gitu. Pada saat kita ngambil nafas, perutnya mengembang. Ya nih, perut ya. Dia ke depan. Ambil nafas. Ya, oke, siap. Ambil nafas. Isi penuh-penuh, bahu jangan diangkat. Keluarkan. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, habis. Ada yang mau masuk? Nah, itu perlu banget karena banyak nada-nada apa resimatik panjang. Kalau kita habis sama dan lagi gitu. Umatnya wah ketahuan kalau kita habis nafas. Ya, jadi inti dasar menyanyi adalah teman-teman belajar. Ketiga adalah artikulasi. A, I, U, E, O-nya biar seragam. Karena dalam paduan suara kita membutuhkan harmonisasi. Artikulasi. Artikulasi itu ada apa aja artikulasi? Kayak vokal. Ya, kalau kita ngomong adalah hai, apa kabar? Tapi kalau nyanyi dalam kor nggak bisa hai, apa kabar? Harus hai, apa kabar? Ya, jadi A, I, U, E-nya kalau teman-teman belum terbiasa taruh telunjuknya di bawah di dagu. Pada saat ngomong A, ini tekan ke bawah. A, A, Oke, sekarang bilang I. Oke, bilang U. Oke, U-nya bukan ke atas, not ke bawah tapi Oke, bilang bilang O. Ini kita bilangnya apa? Kalau bilangnya A, benar nggak? Benar nggak? Iya, harus A. Coba sekali lagi. Tempel telunjuk di dagu. Oke, bilang A, I, U, E, O. Karena kita harus membentuk satu harmoni. Ya, biar suaranya saya nggak dengar lagi suaranya Herma, suaranya John, suaranya Ibu. Oke, saya nggak dengar lagi suara yang teman-teman, tapi saya dengar suaranya anak-anak gereja Hari Kudus Yesus. Ya, jadi pada saat keluarkan suaranya adalah kalau tangannya telunjuk di dagu. Ya, lalu bunyikan sambil ini ditekan ke bawah, bukan A tapi bawah. Bukan E tapi E, karena ini ditekan ke bawah. Oke, ulang A, I, U, E, O. Bilang teman-teman yang saya latih, E-nya jangan juwewek. Jangan Jawa ya, juwewek. Jadi E-nya tetap harus sopan. Jadi kelai. Lagi one and Kan adalah A. Teman-teman bayangkan kita mengulur tali dari dalam mulut keluar. Jadi bisa? Bukan. Coba bunyikan one and. Oke, seperti mengulur tali ya. Sekarang pakai energinya. Energinya dari bawah dibawa ke atas keluar.
Oke, ya. Yang sebelah kanan duduk semua. Ya, aku mau dengar yang sebelah kiri dulu. Ya. Siap? Tuwaga, energinya keluarkan. 4. Good. Dibuka sayang mulutnya ya. 4A. Ya, siap. Adu, one, Oke, keluarkan air bukan cuma sekedar. Ya, kalau di gereja nanti umatnya nggak kedengeran. Ya, nggak dengar suara kita. Tapi digembung kayak tadi. Coba, one, Sekarang turun. Waga, 4. Oke, dari ini dulu. Ya, 1, 2, 3, Oke, sekarang pakai I. I-nya ingat bukan I, tapi I. Oke, pelan. 1, 2, 4. Di mulut. Siap? 1, 2, 3, ulang. Pada saat sampai di bawah, kan? Bukan. Nggak pakai leher. Tetapnya dulu. Coba 3, 4. 4 adalah menyamakan suara dengan teman-temannya. Artinya sopran sesama sopran, alto sesama alto, tenor sesama tenor, bass sesama bass. Sehingga akhirnya antara sopran, alto, tenor, bass dapat berpadu menjadi satu, harmoni satu suara dalam paduan suara. 2, 3, 1, 2.
Masih nyampe? Ya. Saya aja nggak nyampe. Betul. Ya. Tapi bagus. Tenor juga masih nyampe tadi ya? Oke. Tiga, empat, satu, dua.